Jadi ini mahal, kegiatan seperti ini investasinya mahal. Karena ini proyek akhirat bukan dunia. Dalam satu hadis diriwayatkan di Sunan Ibnu Majah, tersambung sanadnya pada sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man sadaka tariqa yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi, wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan allati fil bihar, wa innal ulama'a warathatul anbiya'i, wa innal anbiya'a lam yurithu dirhaman wala dinara walakinnahum warathul ilma fahadduhu biwahbin wafir," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Paham? Tidak? Siapapun, laki-laki perempuan, tua muda, besar kecil, bergelar ataupun tidak, salaka tariqa, yang menempuh perjalanan yang tidak mudah. Ada syari', ada tariq, itu berbeda. Syari' jalan yang luas, jalan yang lebar, jalan yang lapang. Jika menjadi panduan dan sifat disebut syariah. Ada syariat Islam, jalan yang lebar menuju Allah, yang lapang, yang memberikan sifat-sifat ibadah. Karena itu dalam syariat Islam ada salat, karena salat jalan menuju Allah. Supaya tersambung dengan Allah, supaya dapat ridha Allah, maka diberikan jalannya. Kalau punya harta, bagaimana diridhoi oleh Allah? Ada jalannya, ada zakat. Kalau kita ingin mengontrol diri, nafsu, supaya Allah ridha dengan keadaan perilaku kita, ada jalannya, puasa. Kalau ingin dikumpulkan latihan sebagai miniatur kehidupan, supaya sehari, 2 hari, 3 hari, sampai 7 hari sepekan baik, usahanya bagus, pikirannya jernih, dikumpulkan jalannya dalam haji. Itu syariat. Jalannya lebar, lapang. Yang sekiranya belum bisa tahajud, ada duha, lapang sekali. Dari subuh ke zuhur, luas. Zuhur ke asar, lapang. Itu syariat, jalannya syariat. Tapi tariq berbeda. Tidak mudah. Kadang jalannya berliku, kadang macet, kadang rebutan saf, kadang juga mau masuk sudah tertutup, ya. Tapi semuanya dihitung oleh Allah melalui lisan Rasulullah SAW tanpa kecuali. Jadi tidak membedakan apakah di dalam masjid, di luar masjid, di parkiran, semua yang sudah berjuang datang ke satu tempat. Yaltamisu fihi ilma, tujuannya satu, untuk mendapatkan tambahan ilmu yang mendekatkan dia dengan Allah. Bukan ilmu biasa. Mendapatkan tambahan ilmu yang dengan itu membuat dia semakin dekat dengan Allah. Tujuannya betul-betul itu. Ya. Jadi kalaupun terpaksa harus angkat handphone memvideo, supaya ingat ada ilmu yang mendekatkan dia dengan Allah. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka setiap langkahnya, lelahnya, pilunya, hartanya, keringatnya, Allah perintahkan pada malaikat, hitung semua itu, lipat gandakan untuk meringankan langkah dia menuju surga saat hisab dilakukan. Jadi ini mahal, kegiatan seperti ini investasinya mahal. Karena ini proyek akhirat bukan dunia. Ya, proyek akhirat bukan dunia. Kenapa diberikan tawaran dunia, konser yang harus bayar, belum tentu dapat apa-apa, Anda mengeluarkan uang berdesak-desakan mencari dunia. Ketika Allah menawarkan kehidupan abadi dengan keindahannya di surga, melalui lisan terbaik, orang terbaik di muka bumi, yang pernah berkehidupan, maka disitulah kemudian hanya orang-orang yang merespon itu dan terpilih bisa mendapatkan kemuliaan dimaksud. Maka saya ucapkan selamat. Di antara sekian hamba Allah yang berkehidupan, kita yang digerakkan oleh Allah untuk berada di masjid ini. Maka di hadis lain, riwayat Al-Bukhari dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhum jami'an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid din." Siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, maka tanda pertamanya bukan diberikan dunia, bukan naik pangkat, tapi tanda pertamanya diberikan kecenderungan dalam hatinya untuk mau belajar agama supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tolong catat nih baik-baik. Wa innal malaikata, dan tanamkan pada hatimu yang paling dalam, jangan ragu. Sejak engkau berangkat, duduk, menunggu, belajar sampai pulang, Allah perintahkan para malaikat khusus la tadau ajnihataha, untuk membentangkan sayapnya, ridhan li talibil ilmi, untuk memberikan ridha para malaikat kepada setiap penuntut ilmu. Ridhanya malaikat nanti punya 3 arti pokok. 1, al-istighfar li tullabil ilmi, permohonan ampunan kepada Allah bagi para penuntut ilmu.
Karena itu, para ulama terdahulu, kalau ada orang konsultasi ingin taubatnya cepat diterima oleh Allah, di antaranya diberikan dua. Satu, tingkatkan bakti pada ibu. Yang kedua, diminta cari majlis ilmu. Oleh karena itu viral kisah seseorang yang kelak narasi ini diabadikan menjadi turunnya wahyu Quran surah keempat An-Nisa di ayat ke-100. Seorang pernah bunuh 100 orang, genap 100 orang. Dia mabuk, dia kerjakan maksiat, tiba-tiba ingin taubat. Konsultasi oleh seorang kiai diarahkan, kamu pergilah ke kiai fulan untuk membimbing. Nah, ini sunnah. Tidak bisa semua kiai itu menguasai segala bidang. Karena itu saling mereferensikan. Yang ini ahli hadis, orang ingin belajar tafsir, referensikan, belajar pada kiai fulan. Ya, jangan dicegah, jangan dikondisikan pada satu pihak sehingga ketika ini keliru ada yang membenarkan. Maka diarahkan pada kiai dimaksud, berangkat dia. Saat berangkat itu dengan niat ingin berubah, ini man salaka tariqa, ingin berubah dengan niat yang sangat kuat. Di perjalanan maut datang menjemput, belum sampai ke majelis ilmu. Tsumma yudrikul maut, tiba-tiba maut datang, baru lebih sejengkal dari perjalanan itu. Jadi kalau jaraknya 100 meter, dia baru 50 meter plus 1 jengkal, belum sampai ke tujuan. Tapi karena di jalannya, tapak kakinya dia niatkan untuk mendapatkan ampunan Allah, dia istighfar di jalannya, itulah kalimat pertama yang menggugurkan seluruh dosa-dosanya. Dihapuskan dosanya, lebih sejengkalnya menjadi amalan baru bagi dia. Maka taubatnya diterima, dosanya digugurkan, dan dengan amalan sejengkal dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi maraghaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapapun yang mau merubah dirinya, datang ke pengajian, ingin merubah diri. Bukan ingin update status. Bukan ingin cari konten supaya nambah subscriber, tapi betul-betul ingin merubah diri supaya lebih dekat dengan Allah. Lalu dia berangkat. Kalau dari dia belajar berpengaruh sampai kembali dia berubah, maka Allah berikan perubahan pada dirinya. Tanda pertamanya, Allah berikan keadaan hati yang lebih tenang dari sebelumnya. Jadi kalau cari pengajian buat yang merubah kita lebih dekat dengan Allah, hati semakin tenang, lebih enak ibadah. Kalaulah kemudian dia meninggal, dia keluar, belum sampai ke tujuan, meninggal di tengah jalan, thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pakai fa harfu 'atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf penyambung dua peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama berangkat dari rumah mau ngaji, peristiwa kedua datang kematian. Belum sampai meninggal, digabungkan. Saat meninggal itulah aku tuliskan, kata Allah, aku perintahkan malaikat tuliskan pahalanya, gugurkan dosanya. Nah, ini yang menjadikan orang tadi bernilai di hadapan Allah. Sekarang saya balik tanya nih. Ada yang pernah bunuh orang nggak di sini? Mumpung ada polisi tadi itu di luar tuh. Tidak ada. Ada yang sering mabuk? Tidak ada. Ada yang zina? Tidak ada. Anda bisa bayangkan, orang yang pernah bunuh 100 orang, kriminal hidupnya, datang ke majelis ilmu, di tengah jalan meninggal, diampuni dosa, masuk surga. Anda belum pernah bunuh orang. Tidak larut dalam kemaksiatan. Sudah ditempatkan di tempat ini. Allah yang pilih Anda. Saya nggak kenal Anda pada umumnya. Siapa yang menggerakkan Anda sampai di sini? Kalau Allah sudah berkenan Anda datang di sini dan Anda belum mau berubah, dengan cara apa lagi diarahkan jadi orang baik? Itu hal pertama yang paling penting tanamkan pada diri kita. Syukur ya akhi. Ikhwan, bersyukurlah. Alhamdulillah, siang panas, orang waktunya tidur, makan, istirahat. Anda kok mau ngaji gitu? Ada yang dari pagi di sini saya dengar. Ada yang dari subuh. Padahal saya masih di Sidoarjo dari subuh. Siapa yang gerakan Anda mau ke sini? Kalau dengan semacam itu Allah sudah gerakan, belum terfikir Anda untuk berubah, maka dengan cara apa lagi difasilitasi? Karena itulah, mari kita mulai kajian kita dengan singkat dan padat. Bagaimana membekali diri supaya lebih bersemangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Inilah materi yang coba kita uraikan jika ujian itu terjadi. Itu temanya ya? Nah, maka hadapilah. Ya, demikian materi yang bisa disampaikan. Kira saja ujian terjadi kok bikin status. Nggak nyangka ya. Ini terjadi ya, hadapi. Selesai materi. Salah sendiri yang bikin judul. Baik. Apa itu ujian? Wa ma adraka ma ujian. Bagaimana menghadapinya? Seperti apa konstruksinya? Biasanya kalau kita paham dari awalnya, mudah mengatasinya. Bapak Ibu sekalian, kita mulai dengan Al-Quran surah kita pakai Quran ya, supaya lebih gampang. Surah kedua Al-Baqarah, di ayat 155 sampai 157. وقبل ذلك أريد أن أعرف إليكم جميعا لا أخشى أن أنسي في هذا الموضوع ومعنى يحضر الحمد لله إخواننا من فلسطين. Di siang hari ini kita diberikan berkah oleh Allah. Sebelum saya lupa, ada para pejuang
saudara kita yang langsung datang ke sini dari Palestina. Ya. Ma'ana Sayyid al-Akh Fadil Ustaz Naji, Dr. Naji. Nah, ini beliau. Wa nuntikum ba'din insyaallah kalimat. Nanti kita dengar dari beliau. Ini sosok luar biasa. Wa yadihi Dr. Bilal. Ini Dr. Bilal. Ini sudah menikah ya Bu ya, Dr. Bilal ini. Dan insya Allah bisa bahasa Indonesia karena juga kuliah di ITB. Ini yang Dr. Bilal. Kemudian jadi Dr. Ali, Syekh Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bisanya itu aja bahasa Indonesia-nya nanti. يتفضل بعدين إن شاء الله نعطيكم في اللحظات الأخيرة من المحاضرة يعطي الكلمة للإخوان. Nanti kita dengar 5 menit 10 menit terakhir sebelum kita berakhir tausiah dan berdoa dari para pejuang-pejuang ini, barangkali ingin menyapa kita semua apa yang ingin disampaikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 155 sampai 157. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai' minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladhina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika, teruskan ayatnya. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Walanabluwannakum, ada pakai lamnya taukid ditambah nun taukid taqilah di akhirnya. Jadi kalau orang pesantren insya Allah paham. Ini cara mengartikannya. Dan tanamkan pada hatimu yang paling dalam. Siapapun yang menjalani hidup di dunia ini pasti akan diuji. Saya ulang ya. Tanamkan pada hatimu yang paling dalam. Siapapun yang menjalani kehidupan di muka bumi ini pasti akan diuji. Dan kalimat pastinya setelah itu menggunakan dhamirnya nahnu kembali ke Allah. Jangan diartikan jama', bukan, karena Allah itu tunggal, ahad, lam yalid wa lam yulad. Tunggal, ahad, ada wahid, ada ahad, itu beda. Kalau wahid satu, ada yang kedua, wahid, isnin, talatah, dan seterusnya. Kalau mau membentuk wahid jadi satu-satunya, sifatkan dengan sifat sebelumnya. Misal, Tuhan satu-satunya, sebutkan Tuhannya, tambahkan wahid. Wa ilahukum ilahum wahid, maka kalimat ilah menjadi tunggal. Tapi kalau dihilangkan, ganti ahad. Qul huwallahu ahad, satu-satunya. Maka kalau ada bentuknya na, itu artinya ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni. Menghadirkan keagungan Allah untuk menunjukkan satu hal yang penting yang akan disampaikan. Jadi kalau ada yang istimewa, yang penting itu digunakan dhamirnya nahnu. Ambil contoh begini. Malam Al-Qadar itu istimewa tidak? Penting tidak? Turunnya Al-Quran begitu penting, malamnya penting, saking pentingnya maka digunakan dhamirnya nahnu. Inna, Quran surah 97, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna panjang, inna pendek tambah na, asalnya begitu. Inna nak pendek, harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. Paham tidak? Huruf yang berfungsi menguatkan, menajamkan, untuk memahamkan pada hati, tancapkan pada hatimu, jangan goyah. Yakinkan, aku tegaskan kata Allah, demi keagunganku kata Allah. Diturunkan Al-Quran itu di malam yang sangat istimewa. Jadi untuk menunjukkan keistimewaan turunnya Al-Quran, malamnya istimewa, Allah menghadirkan keagungan zatnya untuk menunjukkan itu penting. Saking pentingnya. Makanya malamnya menggunakan lailah. Jadi ada lail, ada lailah, itu berbeda. Kalau lail waktunya dari ba'da isya sampai menjelang fajar. Lail, sahar, fajar. Tapi kalau kita bicara paket A, itu istimewa. Lailah ada yang istimewa di malam itu. Lail malamnya. Jamaknya layali, lala, lili, lela, layali, malam. Ibu leli, ibu malam-malam. Balik. Walanabluwannakum. Dan demi keagungan zatku kata Allah. Aku informasikan, jangan sampai ragu. Setiap kalian yang hidup menjalani kehidupan di bumi ini pasti akan diuji. Nah, jadi persamaan pertama, ini tolong dibayangkan saja ya. Biasanya suka saya tulis, tapi karena kita agak padat, jadi dibayangkan. Hidup, yang hidup pasti diuji. Pengertian terbaliknya begini, pengertian terbaliknya. Fokus baik-baik. Semua orang yang hidup pasti menghadapi ujian. Pengertian terbaliknya, yang tidak diuji, yang tidak ingin hidup.
Hanya orang yang sudah meninggal yang tidak diuji. Tuh. Kalau masih hidup pasti diuji. Jadi sepanjang kita merasa hidup pasti ada ujian. Hanya dengan meninggal ujian selesai. Saya tanya, siapa yang tidak ingin diuji? Ayo angkat tangan. Alhamdulillah, selesai masalah kita. Jadi sepanjang kita hidup itu pasti ada ujian. Macam-macam. Minal khauf, ada yang gelisah, khawatir. Tadi kan gelisah, ustaznya benar jadi datang nggak ya? Gitu. Jam berapa kajiannya dimulai? Ya? Wal ju', mulai lapar. Ini ada snacknya nggak ya? Gitu. Naqsin minal amwal, harta mulai berkurang. Yang tadinya di atas, tiba-tiba Allah arahkan supaya ada penyesuaian. Ada yang kena PHK, ada yang pindah kerja. Wal anfus, yang sakit, ada yang meninggal. Wat thamarat, itu koreksi sedikit di terjemahan. Di terjemahan diartikan buah-buahan. Saya agak kurang sepakat, karena kalau cuma buah-buahan, tukang sayur nggak diuji. Ya, itu pakai balaghah bacanya, pakai kiasan. Maksudnya apa? Kalau nanam buah itu kan kita nanam benihnya dulu. Dirawat tumbuh, jadi pohon, jadi buah, baru dipetik. Ada yang sudah kerja keras demikian, besok mau panen, malam diambil orang. Anda yang ikut tender, hasilnya diambil orang. Anda yang usaha, hasilnya diambil orang. Itu semua bisa terjadi, ya, yang kita hadapi. Wabashiris sabirin. Nah, ini yang hebat. Ini yang mau saya katakan, ini solusinya. Muhammad, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar saat menjalani ujian itu. Jawaban pertama, temanya, jika ujian itu datang, jawab oleh Quran, bersabarlah. Belum selesai ini, pemahamannya begini. Kalau Nabi berikan berita gembira pada kita, kitanya gembira nggak? Saya ulang ya. Kalau Nabi ngasih kabar gembira ke kita, kitanya gembira nggak? Yakin? Baik. Kalau gembira, berarti nggak boleh ada keluhan. Nggak ada orang dikasih kabar gembira mengeluh. Bapak naik pangkat. Kok kenapa mesti saya? Bapak dapat uang 1 miliar. Aduh, kenapa harus sekarang? Nggak ada orang dikasih kabar gembira mengeluh. Nggak ada meratap, nggak ada marah-marah. Kan gembira. Masa gembira marah? Jadi ada orang hebat, dapat ujian malah gembira. Itu gimana cara memahaminya tuh? Diuji malah gembira. Normalnya dalam tanda petik yang belum paham ilmu, diuji itu biasanya sedih. Biasanya berusaha untuk nunggu waktu, kapan semua ini akan selesai. Kenapa mesti saya, ya Allah? Ya memang kamu. Ini beda, ini ada ilmunya. Kok bisa diuji tapi malah gembira? Terima kasih ya Allah, menitipkan ujiannya kepada saya, bukan pada yang lain. Nah, ilmunya seperti apa? Kita teruskan dulu. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perhatikan, ketika menyampaikan konsep ujian pakai kum, tuh penting sampai diingatkan, ngung ya, hati-hati nih, perhatikan. Kalau di luar sudah pakai serinu belum fokus juga dengan cara apa lagi tuh. Ketika objeknya kemudian dihadirkan, siapa orang-orang yang bisa sabar itu? Lihat, walanabluwannakum, kum. Kita semua dikhitab nih, nggak ada satupun. Tapi ketika dimasukkan pada golongan orang hebat yang bisa senang menghadapi ujian, dibentuk lagi komunitas yang baru, orang-orang khusus, bukan orang biasa. Biasanya orang sedih, yang ini malah senang. Siapa orang ini? Ditawarkan oleh Allah. Anda mau masuk gak pada golongan itu? Maka dirubah kalimatnya menjadi alladzina, disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran. Bentuknya ini isim mausul, konjungsi, bentuknya jama'. Bisa laki-laki, perempuan, besar, kecil, lintas gelar sosial. Jadi kita diajak oleh Allah. Ya, jadi nggak terbatas pada kiai saja. Kiai atau ilmunya sedih juga. Bukan terbatas pada ustadz saja, tidak. Kita semua ditawarkan, mau nggak punya gaya hidup yang menghadapi apapun senang. Di sini senang, di sana, di mana-mana. Bukan hatinya aja, pikirannya senang, fisiknya senang, gitu, semua nyaman. Maka apa yang kemudian kita lakukan? Orang-orang hebat ini terbuka tawarannya ialah orang yang idza asabathum. Idza ketemu fi'il madhi maknanya mudhari'. Idz ketemu mudhari maknanya madhi. Idza ketemu past tense maknanya present. Continuous future. Ya. Idza asabathum, apabila mereka menghadapi ujian yang sedang ada di hadapannya. Diuji. Qalu, mereka meyakinkan pada hatinya, berkata. Jadi boleh katakan pada hati kita. Keluarkan kalimatnya.
Kita punya ayatnya, katakan pada hati kita. Pertama, nanti saya detilkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perhatikan ya. Idza asabathum musibah. Tadi satu sudah saya urai, kalau hidup pasti diuji, maka bersabarlah. Yang kedua, ujian itu ternyata semua yang kita alami itu sifatnya ujian. Jadi Anda jangan batasi yang kita alami jadi ujian itu yang kita pandang jelek saja. Tidak. Tidak. Semua ini ujian. Ini saya ketemu Anda, ini ujian saya nih. Ini semua yang kita alami ujian. Musibah itu dari kata asaba yusibu, yang kita alami, yang menimpa kita. Setiap yang kita alami itu musibah, bentuknya dua. Ada musibah suka, caranya syukur. Ada musibah duka, caranya sabar. Contoh musibah syukur di Quran di surat apa? 27. Surat apa itu? An-Naml. Ayat berapa? Ayat 40. Di lisan siapa? Nabi Sulaiman. Liyabluwani aashkur am akfur. Jadi begitu ditampakkan istana Bilqis di hadapannya, ya, oleh satu orang yang diberikan ilmu oleh Allah kepadanya, muncul Nabi Sulaiman itu ingat, saya punya kemampuan dengan izin Allah menaklukkan awan, kemampuan bicara dengan hewan, kemampuan mengendalikan jin dan sebagainya. Lalu ditampakkan pembuktiannya. Apa kalimat pertamanya? Ini ujian bagi saya, apakah semua nikmat yang menyenangkan ini saya syukuri atau tidak? Jadi jangan Anda kira, maaf, ujian itu pada sesuatu yang duka saja. Ada yang meninggal, ujian. Sakit, ujian. Sehat pun diuji. Ya, yang meninggal, maut datang padanya. Yang hidup, kehidupan hayat masih ada. Nurul hayat. Maut dan hayat itu ujian buat kita. Kalimatnya nabluwakum. Quran surat berapa? 67. Ayat berapa? Ayat kedua. Huwallazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini semuanya ujian. Naik jabatan ujian. Makanya orang dulu Pak Sofi, itu kalau jadi rektor, jadi pejabat, jadi apapun, itu kalimat pertamanya, Umar bin Abdul Aziz dilantik, kalimat pertamanya, inna lillahi wa inna ilaihi. Ada yang kuliah di sini mahasiswa? Kalau dapat IPK 4, apa kalimat yang diucapkan? Itu benar, alhamdulillah. Ya, tapi setelah itu jadi ujian, ujiannya ujian amalan, makanya dapat ijazah. Ajaza yujizu ijazatan, diberikan izin kebolehan mengamalkan ilmunya. Jadi ijazah itu bukan koleksian sertifikat disimpan, bukan. Karena dicek, ada talaki depan gurunya, dicek, betul, bagus, silahkan ngajar, kasih ijazah. Nah, ketika mengajar, ujian. Semuanya diuji. Anda kesini pakai kendaraan, mobil, motor, macam-macam, itu ujian. Dihisab nanti tuh. Betul, dihisab itu. Makanya kalau Allah uji dengan benda apapun, pakai ibadah dulu. Dikasih Ferrari subuhan dulu. Pakai ke masjid. Jadi pasti hisab ringan. Ini saya ikuti tuh pola itu tuh. Jadi kalau ada apapun Allah titipkan, saya ada baju nih. Dihadiahkan oleh Allah lewat tangan tertentu. Saya pakai sholat dulu tuh. Pakai sholat dulu. Jadi kalau dihisab enak. Ya, di hidayat dari mana engkau dapatkan? Ya Allah, engkau maha tahu dengan segalanya. Si fulan memberikan hadiah dengan izinmu. Kemana engkau gunakan? Ya Allah, dipakai sholat. Gampang. Bajunya dikonfirmasi benar, ya Allah, saya dipakai sholat di Masjid Nurul Hayat, Masjid As-Salam, dan sebagainya. Nah, dibikin sepekan sebelum acara. Dijahit di tempat bagus. Dapat baju baru, dipakai kondangan. Salah? Tidak. Cuma dihisab. Tidak salah. Pulang dari sini, ibu ya, bu. Nah, ibu pulang dari sini, nanti buka pintu lemari baju, cek satu-satu. Mana yang belum pernah dipakai ibadah? Antum sama itu. Ya, sendal, motor, mobil itu ditanya. Nah, itu ujian. Ya, jika ujian itu terjadi, nah, kan maka bermuhasabahlah. Satu kan sabar, kedua muhasabah. Jadi jangan pahami dan batasi persempit ujian itu pada aspek duka saja. Begitu meninggal, innalillahi. Hidup pun innalillah. Karena kalimatnya hidup kita itu diuji oleh Allah, meninggal pun kita kembali kepada siapa? Nah, ini konsep yang kedua dulu. Sampai sini dulu. Kalau sudah paham ini, maka semua netral. Ajaban di amril mu'min. Ujian tuh. Sungguh mengagumkan perkara orang beriman itu. Apabila ditimpa sukacita syakara, dia bersyukur caranya. Apabila ditimpa duka cita sabara, dia bersabar. Jadi bagi orang beriman semua netral. Ada uang, alhamdulillah. Belum ada uang, ujian, sama. Makan nggak makan asal syukur. Kumpul aja nih. Syukur kita, syukur alhamdulillah. Itu mah, ya kalimat itu mahal sekali, nggak bisa dibeli itu. Kalimat syukur itu nggak bisa dibeli. Itu hanya bisa dilatih dengan kemuliaan.
Nah sekarang, mari kita pelajari teknisnya bagaimana melahirkan sikap seperti itu. Bagaimana supaya saat mendapat ujian, kita punya satu kemampuan yang dibimbing oleh Al-Quran, supaya bisa menerima itu dengan kebahagiaan. Nah, sekarang kita mulai dari ujian sabar dulu, karena biasanya ini yang paling tidak mudah dilalui. Pekerjaan tadinya lancar, tiba-tiba hilang. Ya kan? Sakit. Cicilan belum lunas. Dikejar pinjol. Dan turunan-turunan lainnya. Yuk, kita pindah teknisnya. Bagaimana teknisnya sabar, bagaimana teknisnya kita mengarahkan ini kembali kepada Allah. Satu, Quran surah kedua, ini kita detailkan. Di ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa. Baik, tahan dulu. Ini saya mumpung ingat, saya ijazahkan ya. Ada dua surah di dalam Al-Quran yang kalau kita rutin menjadikannya zikir, doa kita cepat dijawab oleh Allah. Ya. Satu surah Al-Fatihah, yang kedua 3 ayat terakhir di surah Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, sampai la yukallifullahu nafsan illa. Nah, ini dua surah ini. Al-Fatihah, kemudian 3 ayat terakhir di surah Al-Baqarah. Ini hadis sahih di Sahih Muslim. Nanti ada surah-surah lain. Nanti lain waktu kalau masih panjang waktunya, di kesempatan lain kita khusus membahas misalnya surah keutamaan surah tertentu dalam Al-Quran. Saya kembalikan dulu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah itu menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Tanamkan itu dulu. Tidak mungkin Allah menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Kita sederhanakan bahasanya. Tidak mungkin Allah menguji kalau Anda tidak mampu. Jadi kita hidup pasti diuji. Nah, ujian yang Allah berikan kepada kita itu diberikan ketika kita dipandang mampu. Kalau nggak mampu nggak akan diuji. Jadi kalau Anda sekarang punya masalah, ibu seberat apapun, itu artinya ibu dinilai mampu, Andi Hidayat tidak mampu. Karena itu ujian yang Anda alami tidak diberikan kepada saya, kepada Anda, karena Anda dinilai mampu. Kalau nggak mampu nggak akan dikasih. Itu harus yakin. Makanya kita baca Quran pertama pakai iman. Kalau nggak pakai iman susah. Quran itu perlu pakai iman, dibuka dengan kalimat iman untuk menguatkan iman. Jadi yakinkan dulu pada diri kita, setelah yakin tanamkan motivasi diri kita. Tidak mungkin saya diuji kalau saya nggak mampu. Itu bikin status kalau dalam bahasa kita, pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Allah pilih saya karena saya mampu. Nggak mungkin diuji kalau nggak mampu. Tanamkan dulu itu. Nah, ini bagian pertamanya. Dan kalau Allah percaya, Anda nggak boleh ragu. Yang dititipkan Allah bukan saya, bukan yang lain. Jadi bagian satu. Ya, jadi apapun yang kita alami dalam hidup, kalau sudah ditakdirkan kita menjalani itu, artinya kita mampu menyelesaikannya. Satu. Dua, pindah sebentar. Suka berdoa nggak? Hah? Suka. Kan biasanya pengen sukses ya, pengen lancar ya, pengen baik ya. Apa tandanya doa Anda akan dijawab? 1 juta. Hah? Benar, 1 juta tuh. Tolong catat tuh. Ya. Kalau Anda sabar 2 detik aja, jadi 5 juta tuh. Cuman tercatatnya kan 1 juta, Mas, yang ini, Mas ya. Apa tandanya bahwa doa Anda akan dijawab? Diberi ujian. Itu tandanya. Nih, saya kasih tahu sebentar. Ini saya baru ikut wisuda tadi nih, ya. Ini rektornya nih, Pak Sobi nih, ketua SD-nya. Bagaimana tandanya seseorang itu bisa diwisuda? SD pengen naik ke SMP, SMP pengen ke SMA. Bagaimana caranya bisa naik? Diuji dulu. Kalau nggak ikut ujian, dia nggak akan naik kelas. Nggak mungkin tiba-tiba wisuda, tak pernah ujian. Pasti disoal. Kenapa harus diuji? Supaya diketahui kadar kemampuannya sebelum dia naik ke SMP, ilmunya dipandang telah tepat, mampu menjalani semua kegiatan di SMP. Bisa ngelola nggak? Bisa ikut pelajaran nggak? Bisa menyelesaikan nggak? Maka ujian itu berfungsi menguatkan siswa tadi, sehingga ketika dipandang kuat, siap dia menjalani kehidupan berikutnya. Kita berdoa, tanda doa dikabulkan itu dikasih ujian dulu. Jadi jembatan menuju jawaban doa itulah ujian. Kenapa mesti diuji? Untuk mengetes pada diri kita, serius nggak pengen itu? Nanti kalau sudah dapat bisa ngelola nggak? Kalau dikasih nggak bisa ngelola, jadi musibah. Allah punya sifat Rahman, tidak ingin menitipkan satu hal pada seorang hamba yang menjadikan dia tersiksa dan punya dosa dengan itu.
Karena itu ujian datang untuk mengoptimalkan dulu kemampuan kita, sehingga ketika itu diberi, telah siap kita menggunakannya. Itu asalnya. Jadi ketika Anda mengalami ujian, itu hasil doa Anda. Anda sendiri yang minta. Itu produk doa. Ya Allah, saya ingin begini, begini, begini. Datang ujian. Kenapa mesti saya, ya Allah? Kan kamu tadi yang minta. Jadi pahami, ujian itu sebagai jembatan menuju jawaban doa kita. Begitu kita minta ada masalah, segera bersyukur. Alhamdulillah, tandanya doa akan segera dijawab. Ya Allah, saya ingin berkhidmat untuk Al-Quran. Saya mencintai Quran, ya Allah. Ikhtiar saya. Saya pengen lulus, ya Allah, di kampus yang bisa mengajarkan saya Quran. Fikih dengan baik. Ikut kita daurah dari Madinah. Bahkan sejak kelas 2 SMA, saya belajar kurikulumnya itu. Begitu lulus, langsung dikasih rekomendasi oleh orang yang di Timur Tengah, ada tanda tangannya, langsung diterima. Tiba-tiba, begitu sudah disampaikan, siap di ACC, udah tanda tangan, boom, bom Bali terjadi. Dan kita berdoa pada Allah, semoga tidak pernah terjadi yang demikian. Hati-hati ya, kalau aliran mengajak pada yang tidak benar, segera tinggalkan. Ya, dulu pernah ada di Sarinah, di Jalan Tamrin itu bom meledak. Saya di Lampung itu, Ustaz ditanya, dia mengacungkan tangan Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Mas, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Kali lagi, bom meledak. Alih-alih ke Madinah, ke Ciputat. Madinah Ciputat. Coba lihat bagaimana Allah menyiapkan sesuai jawaban doa. Apakah kecewa? Tidak. Gelisah? Tidak. Kita nikmati aja, terima kasih ya Allah. Diantarkan ke Ciputat. Ternyata ada kurikulum baru, cabang dari Al-Azhar kurikulumnya, namanya Dirasat Islamiyah wal Arabiyah. Di situ yang ngajarnya yang Arabnya, yang muftinya, konstruksi hukumnya. Sebelum berangkat saya disiapkan dulu. Tiba-tiba setelah 2 tahun semester 5, saya ngambil semester pendek. Tinggal 1 bagian lagi selesai saya. Ditelepon. Tadi ini ada kuota ke Libya 2 orang. Tolong carikan. Siap saya cari. Begitu saya carikan ketemu 1. Saya bilang, Ustadz, dulu namanya Ustadz Yad Mulyana. Ustadz cuma ada 1. Kenapa nggak Ananda yang temani saja ke sana? Sudah saya berangkat. Niat mematuhi guru. Berangkat saya. Matuhi kiai, kita berangkat. Bismillah. Nyampe ke sana, oh ini yang saya cari. Di kampus itulah ternyata alhamdulillah yang kuliah hanya tulabul ilmi, duat saja, calon ulama saja. Belajarnya terukur di absen, bolos 3 kali langsung pulang. Kalau nyontek ketahuan pasti 100% rekornya. Langsung 2 jam diberikan, persiapan untuk pulang, kemas-kemas barang, dikawal oleh bagian imigrasi ke bandara, dikasih catatan di dekat pasportnya, orang ini nyontek gak boleh kembali. Harap-harap ke Madinah, berangkatnya ke Tripoli. Ternyata mazhab pertama di Madinah itu kan Maliki. Imam Malik itu imam Darul Hijrah, lahir di Madinah, tumbuh di Madinah, wafat di Madinah. Mazhabnya Maliki, Darul Hijrah. Saya diantarkan ke tempat pertama mazhab Maliki itu berada. Sekarang menyebarnya di mana? Afrika Utara, di Tripoli, Libya, mazhabnya Maliki. Maka berangkat ke sana, ngaji tafsir, kemudian ke Kairo, ke Syekh Tantawi, Jauhari. Belajar tafsir, ngambil tafsir Al-Wasit, belajar di Bungoth, dapat hadiah kitab tafsir Al-Wasit, dapat mazhab Syafi'i. Belajar dengan Syekh Wahbah Zuhaili, lalu ngambil Maliki, ngambil Syafi'i, ternyata dari situ diberangkatkan juga ke Saudi. Akhirnya kita ke Ummul Qura, kita kunjungi Madinah, dapat Hambali. Pulang-pulang ketemu teman-teman dari Asia Selatan, India, Pakistan, ya kan? IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Ya? Ternyata itu apa? Hanafi. Jadi kita berharap 1 mazhab, Allah antarkan 4 mazhab. Karena kebutuhan rakyatmu, kebutuhan masyarakat umatmu di Indonesia, bukan 1-2 mazhab. 4 mazhab. Disitulah kita belajar, oh ternyata alumni kita itu luar biasa. Ada yang ke Madinah, ada yang ke Libya, ada yang ke Maroko, ada yang ke Tunis. Pulang-pulang menyebar. Yang dari Madinah pulang ke Surabaya, baca bismillahnya karena Hambali disirkan keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang pulang kemudian dari Mesir, baca bismillahnya dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang pulang dari Libya, dari Tunis, yang dari Asia Selatan, itu Maliki dan Hanafi, bismillahnya tidak dibaca langsung hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setelah dicek, Allahu Akbar. Ternyata cara baca bismillah dipelajari 4 mazhab, ada 4 cara. Kurang lebih ada yang menghitung 70 hadis, caranya ada 4. Bisa dibaca keras jahar, bisa disirkan silent, bisa tidak dibaca sama sekali, bisa dibaca rakaat pertama bismillah jahar, selanjutnya nggak dibaca. Seperti Imam Madinah yang kemarin bacakan di Istiqlal. 4 cara. Kalau tidak belajar itu masalah. Saya jadi petugas haji 2010 di Masjidil Haram. Orang pertama yang menerima jemaah Indonesia, imamnya Syekh Syudes pada waktu itu salatnya Isya. Istawu, istaqimu, Allahu Akbar.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Komen jemaah samping saya, iki imamnya Muhammadiyah ya. Saya nggak jadi takbir. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Nah itu jadi penting. Ketika ilmu itu ada, punya keyakinan, kenapa saya diberangkatkan itu? Oh, saya baru paham ini maksudnya. Jadi jangan sampai terjadi perpecahan karena masalah-masalah kecil. Ini kunut, Allahumma hdina fiman hadait. NU nih. Enggak kunut, Muhammadiyah nih. Zaman Nabi Muhammadiyah belum ada, NU belum ada, yang kunut ada dalilnya, yang tidak kunut ada dalilnya, yang salah yang tidak sholat subuh. Sehingga jangan sampai terjadi kalau sudah paham ilmunya, tahu hadisnya, yang biasa nggak kunut tiba-tiba imamnya kunut. Kata Syekh Utsaimin, aminkan walaupun dia tidak kunut. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Kalau nggak tahu ilmu bahaya. Allahumma hdina fiman hadait, bid'ah. Yang biasa kunut datang ke masjid, di masjid itu nggak kunut, jangan dipaksa kunut, ikuti. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti. Faqiraatul imam qiraatul ma'mum. Bacaan imam sudah mencakup makmum. Kalau sudah sami'allahu liman hamida rabbana walakal hamd, tidak kunut dia langsung sujud, ikut sujud. Sudah salam, salam, tidak perlu sujud sahwi. Itu gambaran. Kalau seperti itu paham. Inilah hikmahnya. Oh, saya paham kenapa saya diberangkatkan ke sini. Mengerti kita. 1, 2, 3 persoalan. Jadi akhirnya pelan-pelan kita terangkan, kita buka. Walaupun kadang resikonya juga bid'ah juga nanti. Ya, kenapa? Kita pahami. Oh, mungkin belum sampai bacaannya. Sampai di situ. Itulah tasawuf. Nah, ujian juga begitu. Anda bisa beda-beda. Semua orang beda. Cuman substansinya sama. Diuji. Pebisnis diuji. Udah jualan pagi sampai malam belum ada yang beli. Ulama juga begitu. Sekolah jauh-jauh. Begitu pengajian nggak ada yang datang. Bisa terjadi, semuanya sama, tapi singkatnya ujian. Tidak mungkin diuji kalau tidak mampu. Bikin catatan dari sekarang. Kalau Anda mengalami ujian, alhamdulillah, saya dinilai mampu oleh Allah. Tulis. Tapi jangan terlalu GR bikin status. Memang cuma saya yang mampu, yang lain tidak. Terima kasih Allah. Kerjaan tuh. Belum selesai sampai situ, karena ujiannya akan dijalani. Nah, kemudian bagaimana prakteknya? Sudah ada itu, ada semangat. Maka pindah ke Quran surah Al-Insyirah. Surah 94. Alam nashrah wa wada'na alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na fa inna ma'al fa idza wa ila. Apa artinya insyirah? Lapangan. Bagus. Kalau nggak ada hadiahnya semua pengen jawab cepat tuh. Luar biasa. Insyirah itu sesuatu yang lapang dan luas, lebar. Kenapa surat ini muncul? Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Tidak khusus saja kisah tentang asbabun nuzulnya, tapi pesan besarnya keumuman lafadznya untuk kita. Perhatikan baik-baik, ini poin pentingnya. Bapak Ibu sekalian, ketika kita diuji, kunci paling besar perannya ada di sini, di hati. Ini yang mengendalikan. Fisik kita hanya mengeksekusi. Kalau hatinya bagus, semua ujian itu ringan. Tapi kalau hatinya jelek dan sempit, sekecil apapun ujian terasa besar. Maka ayat ini ingin memberikan satu panduan kepada kita, lapangkan hatimu di setiap saat, sehingga masalah apapun yang dihadapi jadi kecil. Anak muda datang kepada seorang kiai konsultasi. Saya sampaikan kisah ini pada presiden di masa lalu ketika sedang bunda. Dan ikut tausiah saya sampaikan, alhamdulillah setelah itu cerah. Fadilah Quran. Datang seorang anak muda ke seorang kiai, kusut wajahnya. Dia ingin mengadukan masalah. Dibawalah oleh kiai itu ke satu danau yang lapang. Kiainya bawa gelas, bawa garam. Jadi yang satu bawa gelas, satu bawa garam, satu genggam. Sudah tiba di samping, kata kiai itu, coba ambil air dari danau itu, ambil. Lalu diisi oleh kiai itu dengan setengah genggam dari garam. Minum. Wah, itu asin, minum dulu. Begitu diminum, betul asin. Dia muntahkan airnya. Lalu yang kedua, sisa setengah garam itu dilemparkan oleh kiai tadi ke danau tadi, yang airnya segar. Sekarang ambil lagi yang baru, diambil, minum. Bagaimana rasanya? Segar. Itulah keadaan hatimu. Kalau hatimu hanya sesempit cawan ini, maka masalah kecil pun akan terasa besar, seperti garam sedikit pun terasa asin. Tapi kalau kau lapangkan hatimu seluas danau ini, maka yang besar akan terasa kecil, yang hilang pun, yang kecil pun hilang begitu saja. Nah, sekarang bacakan ayatnya. Alam nashrah laka sadrak. Hei, tolong tempatkan ayat itu kepada diri kita.
Walaupun konteksnya waktu itu ke Nabi Muhammad. Bawa ke dalam diri kita. Misal, Asif ada di sini? Ada. Doni? Cecep, Firman? Ada semua ya? Ganti yang nggak ada. Ini pasti nggak ada nih. Suneo. Pasti nggak ada ya? Misal Suneo ini diuji. Katakan pada hatinya, alam nashrah laka sadrak. Hei Suneo. Udah, ketawa dulu. Ganti saya aja deh, Adi. Hei Adi Hidayat. Bukankah aku sudah buat hatimu lapang? Kenapa engkau kecilkan? Aku sudah ciptakan hatimu itu luas untuk menghadapi setiap masalah. Kenapa engkau jadikan kecil sehingga engkau tidak mudah menghadapi masalah? Ya akhi, hati kita ini diciptakan oleh Allah walaupun kecil, isinya lapang. Untuk apa? Memudahkan semua masalah dihadapi. Bahasa bebasnya begini, saya sudah lapangkan, kenapa engkau sempitkan? Sehingga masalah yang bisa engkau alami dengan mudah itu menjadi berat. Bukan karena berat masalahnya, tapi karena sempit hatinya. Alladzi itu yang membuat kita itu berat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kepikiran, dikasih ayam gak mau. Kenapa nggak dimakan? Ayam belum digoreng. Jalan gelap gitu, padahal harta masih ada. Cuman karena satu masalah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na kawizrak. Dulu itu engkau punya banyak masalah, aku selesaikan. Ini Anda berapa tahun? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Bukankah sepanjang hidup kita sudah mengalami banyak masalah? Kalau dikumpulkan, kalau mau tahu setiap punya masalah, catat satu-satu supaya Anda tahu berapa masalah yang sudah Anda hadapi selama hidup. Ini sampai sekarang ratusan ribu jutaan masalah sudah kita hadapi. Allah sudah lapangkan hati kita, diselesaikan. Kenapa yang ribuan masalah yang lalu kita selesai nyaman, dengan satu masalah kita merasa berat? Aku sudah lapangkan hatimu sehingga ribuan masalah di masa lalu bisa selesai. Kenapa dengan satu masalah yang sekarang kau begitu berat? Barangkali kau sempitkan hatimu itu. Secara psikologi, kalau sekarang punya masalah, lihat masa lalu. Yang dulu aja selesai, masa yang sekarang nggak selesai. Nah itu maksudnya. Katakan. Wawada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na. Dulu kamu sukses, nggak ingat ya? Dulu kamu hebat. Ketika hatimu lapang, kamu sukses. Kenapa engkau harus tidak belajar dari peristiwa dulu? Apakah sukses tiba-tiba begitu saja sukses? Kan ada tahapannya. Yang ini pun aku akan antarkan kepada yang lebih tinggi lagi ketika engkau lapangkan keadaan hati. Tanya balik dong, belum selesai. Caranya gimana ya Allah supaya lapang? Inna ma'al usri, fa inna ma'al usri. Nah, rumus nahunya pakai. Inna, yakinkan pada hatimu yang paling dalam. Katakan. Di balik segala kesulitan pasti ada kamu. Tuh, lihat sini. Saya bahas dua bagian. Ini masih ada waktu nggak? Alhamdulillah. Benar. Insya Allah. Sampai jam berapa? Sepakat ya? Oke, siap. Saya jam 2 kurang seperempat mau ke bandara. Anda sampai Isya. Jam 11 ini nih Pak, tadi mau sampai Isya. Ini lihat sini. Perhatikan ayatnya. Inna ma'al usri. Nah, usri itu apa? Bukan sekedar sulit. Sulit itu ada dua kata di bahasa Arab. Ada sa'bun, ada usrun. Sa'bun, usrun. Hadha amru sa'b. Sa'bun itu kesulitan yang relatif. Kata si A sulit, yang lain mudah. Tuh. Bahasa Inggris sulit tidak? Sulit, kata seseorang. Kata orang Inggris, gampang. It's very easy to speak English because I'm England. Kan? Gampang. Hey John, have you been? Yes. Betul, bahasa Surabaya bagi orang Inggris susah. Bagi orang sini, oh gampang. Betul itu. Ya. Bahasa Arab itu, bahasa Arab. Itu gampang sekali. Saya tinggal di Arab. Paling mudah bahasa Arab. Saking gampangnya, anak-anak kecil tuh bisa dari kecil bahasa Arab. Jangan Anda katakan karena dia tinggal di Arab, karena unta sudah ribuan tahun di Arab, gak bisa bahasa Arab. Beo Surabaya, bawa ke Arab, ajarin, kaifa haluk dalam sehari, kaifa haluk. Beo. Halo? Itu sa'bun, relatif. Tapi usrun, semua menganggap sulit. Siapapun menganggap sulit. Bawa mobil mudah atau sulit? Sulit, bawa mobil. Mengendarai mobil relatif, bawa mobil sulit. Coba praktekin di luar tuh. Bawa mobil. Hamdus sayyarah, amrun thaqil ya akhi. Susah itu, amrun usrun. Amma qiyadat as-sayyarah rubbama sa'bun wa sahal. Alaysa kadhalik? Bala, idzan nahnu nuwasil bil-lugha al-arabiyyah idzan kadhalik. Demikian. Sebaliknya, perhatikan baik-baik. Mudah itu bahasa Arabnya ada dua. Ada yusrun, ada sahlun.
Sahlun itu relatif, kata Syiah mudah, yang lain belum tentu. Tapi kalau yusrun itu semua mengatakan mudah. Tuh, lihat lawannya. Usrun ketemu yusrun. Bukan cuma hurufnya ditukar, ain jadi ya, bukan. Itu pun dalam ilmu lughah, fikih lughah itu hebat itu. Ain kan huruf sulit. Ya, wasatul halaq di sini sama dengan ha. Ana Arab. Ya, sini tuh, ya. Itu nggak mudah, ya itu mudah, ya. Dari yang paling sulit ke mudah. Nih, cara memahaminya bagaimana? Sesulit apapun masalahmu, yang orang lain mengatakan mustahil ini selesai, Allah berikan solusi yang paling mudah sampai mereka mengatakan, oh bisa ya, mudah banget. Kapan itu terjadi? Ketika Anda menancapkan keyakinan pada diri Anda. Jangan goyah, yakin tanpa ragu. Dari mana taunya? Inna tadi pakai harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniun al fath la mahalla lahu min al-i'rab. Pakainya pakai ilmu balaghah. Nasab, tancapkan. Nasab ar-rajulu asahu fil ardi. Menancapkan tongkat dengan kuat tanpa ragu. Tancapkan pada hatimu, jangan ragu. Katakan. Makanya boleh, Bu, diungkapkan dengan lisan. Jangan pendam di hati. Ungkapkan dengan lisan. Bagaimana kalimatnya? Pasti selesai. Kalau terjemah begitu, di balik kesulitan ada kemudahan. Kepanjangan, pasti selesai. Ada solusinya. Tulis, katakan pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Kalau yang pertama tadi, tidak mungkin saya diuji kalau saya nggak mampu. Mampu. Yang kedua, pasti ada solusinya, pasti bisa. Itu yang punya ayatnya kita, yang pakai orang Jepang. Saya ngajar di Jepang dan belajar bahasa Jepang. Saya belajar bahasa Jepang. Watashi wa Indonesia no adi desu. Saya Adi dari Indonesia. Ya. Kami buka sekolah di Saitama. Ada sekolah Islam pertama di Jepang dari TK sampai SMA. Itu kurikulumnya dari kami. Mau dibuka November nanti, tanggal 10, Hari Pahlawan. Yang mau saya katakan, di Jepang, anak TK itu mempraktekkan makna ayat ini. Jadi kalau mereka sudah mau belajar, mengatakan, bisa, kami bisa, kami bisa, kami bisa. Ini kalau generasi tahun 80-90-an, dulu tahun 95-96, itu ada acara namanya Benteng Takeshi. Ya. Seangkatan dengan Dragon Ball kan? Ya, Susuke Watanabe yang baru meninggal kemarin tuh, ya. Baik. Saya hafal saya itu. Nonton enggak? Itu kalau mau menaklukkan Benteng Takeshi, dia kan dimodifikasi tank begitu kan? Terus lewat kan? Reporter sampingnya mengatakan, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Tuh ayatnya dipakai. Di Korea, anak-anak TK Korea itu sebelum masuk kelas, karena Jepang bilang bisa, mereka mengatakan lebih dari Jepang, lebih dari Jepang, lebih dari Jepang. Itu betul dari sejak TK, lebih dari Jepang, lebih dari Jepang. Makanya Jepang bikin Honda, Korea bikin Hyundai. Betul, Hyundai itu pengucapannya, Hyundai tulisannya. Iya. Korea, Jepang masuk Piala Dunia, Korea juga nyusul. Itu produk kayak Sintayong dan sebagainya itu, yang kemarin kalah 2-1 lawan Cina. Sebentar lagi kita ketemu Jepang itu, hafal saya hafal. 1-1 dengan Australia, 1-1 dengan Saudi, 2 sama dan 96+3. Bahrain, hafal saya itu. Ya, karena line up-nya kurang bagus waktu di Cina, mungkin persiapan Jepang yang turun pertama ya tidak seperti yang sebelumnya, maka kalah 2-1. Saya hafal, nonton enggak? Betul, saya nggak nonton cuma saya senang baca. Senang baca, lihat supaya aktual dalam dakwanya. Sir Alex Ferguson baru dipecat, saya tahu. Anda belum tentu tahu tuh. Sir Alex Ferguson itu duta MU untuk global. Kemarin baru dipecat karena gajinya kemahalan. 33 juta itu pound setahun, kemahalan. Dipecat beliau, kemudian Eric Cantona marah tuh kemarin tuh. Apa saya? Nonton? Enggak. Kenapa ke situ ya? Balik lagi ya. Nah, katakan pada diri kita itu, saya mampu, saya bisa, ini pasti selesai. Katakan. Supaya termotivasi. Nah, nanti setelah itu, jangan sampai di situ aja. Pasti bisa, pasti bisa. Tapi nggak ada ikhtiarnya, ya tetap akan selesai. Fa'idha faraghta. Nah, mitigasi masalahnya apa sih sebetulnya? Kenapa ini sulit sekali? Apa masalahnya? Apakah masalah fisikal, intelektual, atau spiritual? Ini kok kerja susah sekali, melamar sudah kemana-mana. Tolak lagi, coba dicek. Mungkin bukan kurang pintar. Mungkin bukan kurang muter, kurang usaha. Mungkin kurang dekat sama Allah. Sehingga nanti paham hikmah. Ini ya, ini saya kasih rahasia di masjid ini. Ini sudah 4 rahasia saya kasih. Ini buat masjid ini saja. Tapi tolong jagain di antara kita ya. Rizki itu. Kedengaran? Tidak bisa jawab. Kedengaran tidak bisa jawab. Rizki itu hukumnya kalau kita bergerak itu tercatat untuk dikeluarkan. Rizki itu kalau kita bergerak hukumnya tercatat untuk diberikan. Keluarkan. Ingat baik-baik itu. Jadi tidak ada yang sia-sia dalam ikhtiar kita mencari rizki. Kalau kita bergerak itu dihitung.
Perkara diberikannya kapan, nanti Allah sesuaikan dengan maslahat kita. Makanya kenapa sering Anda ikhtiar, nggak dapat-dapat, begitu dapat agak lama jadi banyak. Itu akumulasi dari awal sampai hari itu. Itu rumus. Itu ada rumusnya di Quran, surah ke-51. Di ayat ke-22. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit rizkimu telah ditetapkan dan dijanjikan akan diberikan. Kapan janji itu diberikan? Ketika Anda ikhtiar. Kalau kita ikhtiar itu keluar dengan apapun caranya. Ini kan cuma penyebutan tuh beda. Si fulan pejabat, si fulan pedagang, itu kan nama manusia, perbedaan saja. Intinya rizkinya diberikan. Itu sudah hukum. Jangankan manusia, hewan pun kalau mengikuti hukum ikhtiar diberikan. Dan kadang-kadang nggak masuk akal. Ya, karena masuk ke iman untuk penanda iman, bukan cuma ke akal. Saya tanya nih untuk membuktikan. Bu, ibu tahu cicak? Tahu. Makanannya apa? Nyamuk. Pak, nyamuk bisa terbang nggak? Cicak? Bagaimana cicak beraktivitasnya? Merayap. Di mana? Masukkan ke dalam logika. Makhluk cicak merayap, makanannya terbang. Yang mau makan nggak punya sayap. Masuk logika nggak? Kalau Allah titipkan ilmu, akal, sedikit aja pada nyamuk, itu cicak jadi mainan. Cicak, kayak tangkap. Hikmah Allah nggak ngasih akal ke hewan. Tapi perhatikan nih, cicak itu cuma diperintah merayap. Walaupun di dinding, itu pun kadang diam-diam. Kita diajarin orang tua kita kan, cicak di diam-diam, datang. Perhatikan, bukan cicak mendatangi nyamuk, nyamuk mendatangi cicak. Kapan nyamuk datang ke cicak? Kalau cicaknya merayap. Sekalipun diam-diam, kalau cicaknya nggak mau merayap, nggak akan datang nyamuknya. Cicak di dinding, diam-diam merayap, merayap dia walaupun diam-diam. Datang seekor nyamuk, nyamuk didatangkan oleh Allah kepada cicak. Kalau cicaknya mau merayap, sekalipun diam, ya, datang seekor nyamuk selanjutnya. Ayo silakan dong. Itu ikhtiar faida. Kita punya ayatnya. Malu sama cicak? Malu. Kita punya ayatnya, cicak yang praktekkan. Bu. Terus ngejek lagi. Gitu kan? Kita makan nyamuk tuh. Kita punya ayatnya, yang ngaji kita masa yang praktekkan cicak? Ya. Nih, tahu cacing nggak? Cacing tuh. Kalau cacing disimpan di atas wajan, terus bawahnya dipanasin tuh, wajannya. Katelnya dipanasin. Cacingnya gimana? Menggeliat, gerak kan? Gerak. Pertanyaan saya kenapa? Salah. Bukan panas karena cacing nggak bisa ngeluh. Aduh panas, aduh sakit, nggak bisa. Karena nggak banyak ngeluh, dia langsung cari solusi, bergerak, berikhtiar, cari tempat yang membuat dia lebih dingin. Hewan tahu, kita manusia lebih mulia daripada hewan. Walaqad karramna bani Adam, wa hamalnahum fil barri wal bahr, wa razaqnahum minat thayyibat, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Quran surah 17 ayat ke-70. Nah, ikhtiar. Kalau nggak ikhtiar susah, Pak. Ada dua orang di Mesir, mahasiswa pintar, dua-duanya ahli Quran. Cuma beda pandangan. Yang satu punya prinsip, dia hafal tadi ayat tadi, pokoknya kalau rezeki Allah pasti kasih, nggak nyari pun diberi. Temannya yang kedua bilang, kamu harus ikhtiar, tetap dicari. Untuk membuktikan itu sepakat, yang pertama yang beranggapan rezeki akan diberi walaupun tanpa ikhtiar, maka dia berusaha sembunyi di ruang DKM masjid, di bawah meja ada kolong. Datanglah donatur muhsinin. Ustaz Maulid tuh, ternyata muhsinin ada sanadnya tuh. Biasa bagi makanan. Begitu dibagi, yang lain dapat, ini nggak dapat karena sembunyi. Kan nggak boleh ikhtiar. Apa satu hari? Hari kedua dibagi, ini nggak dapat. Begitu hari ketiga, makanan banyak diberikan, sisanya agak banyak, ini sudah nggak bisa tahan lapar. Hal min akhar, kata muhsinin tadi, ada yang lain nggak? Kata DKM-nya karena nggak tahu, lah sudah khalas entah, nggak ada yang lainnya lagi. Ini karena nggak tahan lapar, akhirnya dia kasih kode. Baik. Maka ketika dengar itu kaget, dibuka ada orang sembunyi sudah kelaparan, dikasihlah kemudian 3 bungkus di atas hari pertama, kedua, ketiga, bayangkan. Poinnya bukan itu. Ketika itu diberikan, datanglah kawan yang kedua itu untuk membuktikan. Kan saya bilang apa dari hari pertama? Rizki itu mesti dicari walaupun dengan kode kan? Ini nggak ada teh manis anget misalnya. Enggak, ini contoh aja. Mesti ada. Kalau nggak ada begitu, nggak ikhtiar, nggak akan bisa terjadi. Contoh.
Nah, itu. Jadi jika musibah terjadi ya biarkan terjadi, yang terjadilah. Kalau nggak datang juga ya musibah. Gitu. Nah, jadi itu kita hadapi saja, hadapi yang tenang, yang baik, itu saja, nggak banyak. Ya, jadi satu, yakinkan pada diri kita bahwa musibah itu anugerah. Ya, untuk menguji kita, meningkatkan amal soleh kita. Menguji itu maksudnya memberikan kemampuan lebih pada kita, sehingga ketika jawaban doa diberi, kita punya kemampuan mengelolanya. Kayak saya tadi mau ke Libya, oleh Allah disekolahkan dulu di Ciputat, 2 tahun dididik, cara memahami hukum begini, semuanya pakai bahasa Arab, cara presentasi begini, sehingga ketika sampai kemudian ke Tripoli, saya bisa menyesuaikan. Saya datang sepekan kemudian ujian, Pak, nggak mudah, sampai tangan saya bengkak yang gitu. Ujiannya begini, soalnya cuma 3, tapi 1 itu bisa 5 lembar. Ada dosen luar biasa, mutasyaddid killer. Setiap mau jawab mesti nulis Asmaul Husna 99 dengan maknanya, dengan hadisnya, dengan tafsirnya, baru jawab soalnya. Itu kalau sudah mata pelajaran akidah itu, ini bengkak ini. Sepekan. Tapi dapat mumtaz saya. Mumtaz masyaraf itu. Fadilahnya apa? Yang tadi disiapkan dulu. Kalaulah tidak disiapkan dulu tadi, nggak mungkin kemudian bisa mendapatkan tambahan bekal pengetahuan. Seperti itu memahaminya. Kalau belum dapat, ya bukan karena belum jodoh, tapi saya disiapkan ke arah yang lebih baik. Ya, kalau lamaran ternyata ditolak, bukan ini yang terbaik untuk saya. Allah siapkan lebih baik daripada yang ini. Saya tunjukkan pada setelah saya menikah nanti. Itu selalu ada hikmahnya. Ya, tapi ikhtiar yang terbaik. Quran disiapkan. Sekarang kan musim Quran tuh. Ya, kan sekarang lamaran tuh banyak menggunakan syarat hafalan Quran. Saya beberapa kali jadi saksi nikah, khatib khutbah nikah, itu beberapa meminta pada calonnya untuk bacakan Quran. Bukan syarat, tapi hanya pelengkap. Cuma menjadi satu pelengkap utama untuk bolehnya nikah oleh perempuannya itu. Tapi boleh juga Pak, nanti kalau ada punya anak perempuan yang muda-muda yang belum nikah datang, kasih. Ya, hafalannya berapa juz? Si nama siapa? Torik Pak. Nah, baca surat Torik. Gitu kan? Ada yang kedua, nama siapa? Anas Pak. Ya, baca surat Anas. Gitu. Yang enak yang ketiga tuh, nama siapa? Waduh, nama Yusuf. Ayat panjang. Yusuf Pak, cuma panggilan sehari-hari kulhu. Ya itu ya yang kita kaji hari ini. Amanat saya 2. 1, jaga sholat. Saya mohon kalau bisa saling mendoakan, upayakan tahajud. Ya, kalau sholat 5 waktu nggak usah ditanya, itu standar. Tahajud itu luar biasa fadilahnya. Kalau bisa jangan tinggal kalau masih mampu menunaikannya. Berusaha walaupun sunnah hukumnya. Yang kedua Quran. Saya mohon Quran, jadi ahli Quran. Jadi ahli Quran. Sehari baca Quran. Baca ya, baca Quran. Mau tidur baca dulu. Mau berangkat 1 lembar aja, suami istri 1 halaman sebelum tidur sama anak-anak baca. Insya Allah teduh ke hati. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Di rumah tangga pengen sakinah, kuncinya iman, jalurnya Quran. Orang yang rajin mengkaji Quran, baca Quran, insya Allah dijaga oleh Allah kehidupan rumah tangganya dan jasadnya dijaga ketika dia meninggal.